sebetulnya sudah banyak yang kita tahu tentang hepatitis ini. Jadi sebenarnya dia tidak semisterius yang disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua sobat podcast IDAI, sejawat, dan seluruh ayah bunda yang berada di seluruh Indonesia. Nah, kali ini bersama saya Dr. Reza Falevi, spesialis anak. Nah, kita akan bertemu lagi dan berbincang mengenai topik yang sangat hangat diperbincangkan akhir-akhir ini ya. Ini masih dalam rangka HUT IDAI yang ke-68. Saya di sini sudah bersama narasumber hebat kita yaitu Prof. Hanifah. Halo Prof. Hanifah. Halo. Ya. Baik, jadi mungkin Sobat IDAI semua sudah mengenal Prof. Hanifah. Beliau adalah Profesor Dr. Hanifah Oswari, spesialis anak konsultan. Beliau ahli di bidang gastrohepatologi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hepatitis akut misterius pada anak. Nah, jadi transisi dari pandemi COVID-19 menuju ke endemi. Nah, ini masyarakat dihebohkan kembali, para moms and dad semuanya banyak yang panik mengenai kasus hepatitis pada anak. Nah, hari ini kita akan bahas bersama Prof. Hanifah sebagai ahlinya. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Prof. Hanifah terlebih dahulu. Nah, Prof. Hanifah lulus dokter umum, dokter spesialis anak, kemudian konsultan di bidang gastrohepatologi, doktor di Universitas Indonesia. Nah, beliau juga sempat menjalani fellowship di bidang gastrohepatologi di Royal Children's Hospital Brisbane. Nah, saat ini beliau adalah staf pengajar di Divisi Gastrohepatologi Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Kemudian beliau juga merupakan ketua tim transplantasi organ dan jaringan di RSCM FKUI. Nah, tentunya kancah beliau sudah tidak diragukan lagi. Oke, sekarang Prof, kita akan masuk ke bincang-bincangnya, Prof. Yeah. Nah, mungkin di sini para ayah bunda semua belum mengetahui, Prof. Sebenarnya apa sih itu hati dan apa fungsinya, Prof? Ya, hati, Dr. Reza ya, dan sobat podcast IDAI dimanapun Anda berada. Hati itu kita tahu adalah satu organ yang terbesar sebetulnya dari organ yang ada di tubuh kita. Beratnya kalau orang dewasa itu antara 1,4-1,6 kilo, jadi rata-rata 1,5 kilo beratnya. Organ lain nggak ada yang seberat itu, dan dia lokasinya ada di sebelah kanan atas. Jadi kalau kita pegang perut kita di bagian kanan, di bawah, kurang lebih di belakang dari iga-iga yang bagian bawah itu ada lokasi hati. Dia berdekatan dengan jantung dan paru-paru, dan juga di bawahnya ada usus-usus yang mengitarinya. Nah, organ hati ini kita tahu bahwa dia itu ada 3 yang utama kerjanya. Satu untuk detoksifikasi, maksudnya detoksifikasi adalah dia mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita. Kemudian dia mempunyai fungsi untuk membentuk sesuatu, mensintesis sesuatu, dan dia juga berguna untuk melakukan penyimpanan atau storage ya, menyimpan vitamin-vitamin. Misalnya untuk detoksifikasi, untuk mengeluarkan racun, tubuh kita ini semua makanan yang kita makan, obat-obatan yang dimakan itu harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang tidak beracun. Ada obat-obatan tertentu, kalau tidak ada hati dia akan merusak hati dan merusak organ-organ kita yang lain. Jadi hati kita ini kerjanya dia seperti filter lah, membuat racun-racun itu tidak bisa merusak kita. Kalau hati tidak bekerja, makanya akan bisa terjadi keracunan, misalnya amoniak itu nggak bisa diubah menjadi urium yang bisa dikeluarkan di ginjal, atau obat-obatan tertentu menjadi merusak tubuh kita sendiri, itu kalau hati tidak berfungsi. Juga dia melakukan pembentukan apa? Misalnya dia membentuk protein-protein tertentu, membentuk albumin, membentuk zat-zat lain yang dibutuhkan kita, vitamin-vitamin tertentu juga di metabolisme di hati untuk bisa berfungsi. Dan juga dia menyimpan misalnya kalau kita kelebihan energi, kita punya gula yang banyak, dia simpan dalam bentuk misalnya glikogen. Jadi hati ini juga menyimpan apa yang bisa kita perlukan, misalnya vitamin A, D, E, K itu larut dalam lemak, dia bisa simpan di hati. Jadi dia tempat, katakan kalau di rumah kita itu kayak seperti
gudang kita lah, gudang. Jadi kalau kita kekurangan dia bisa keluarin dari situ. Tapi hati-hati juga kalau kita terus masukin, gudang itu akan menjadi banyak, hatinya menjadi tidak berfungsi dengan baik. Jadi adalah organ hati ini kita perlu jaga dengan baik supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Hati mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri dengan sangat baik, tetapi pada satu saat kalau dia sudah tidak berfungsi, dia betul-betul membutuhkan pertolongan. Oke, Sobat Podcast IDAI semua, tadi udah jelas banget Prof. Hanifa menjelaskan hati itu apa dan juga fungsinya tadi ya Prof. Berarti kalau saya bisa ulang, tadi ada fungsi untuk sintesis berbagai jenis zat yang ada di tubuh kita, kemudian penyimpanan juga ada, proses detoksifikasi juga membantu metabolisme berbagai jenis obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tadi kan Prof sempat membahas bahwa kita tuh perlu menjaga kesehatan hati. Nah, sebenarnya bagaimana sih Prof cara menjaga kesehatan hati pada manusia atau pada anak, Prof? Ya sebetulnya pola hidup sehat yang penting ya. Pola hidup sehat itu misalnya kita menjaga jangan sampai kurang istirahat ya. Karena kalau kurang istirahat hatinya juga akan terpengaruh. Kedua, misalnya menjaga makanan-makanan atau minuman yang masuk. Karena kalau kita masukkan sampah terlalu banyak ke dalam tubuh kita, tentu hatinya akan bekerja lebih berat gitu. Jadi misalnya kita jangan, kalau orang dewasa misalnya jangan minum alkohol ya. Kalau minum alkohol apalagi jumlah banyak dia bisa terjadi yang disebut fatty liver karena alkohol ya. Kalau anak-anak misalnya obat-obatan tertentu, jangan sembarangan pakai obat-obatan tertentu tanpa pengawasan dokter ya. Dan juga makanan ya, makanan jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu gemuk anaknya. Karena kalau gemuk itu bisa terjadi yang disebut non-alcoholic fatty liver disease ya. Yaitu gudangnya pelemakan hatinya terjadi ya. Nah, sehingga gudangnya itu lemaknya itu banyak sekali di dalam hatinya, itu merusak hati juga. Dan kita tidak heran bahwa ada anak-anak yang masih usianya sebelum 10 tahun pun sudah terjadi kelainan hati yang berat yang disebut sirosis. Hatinya sudah mengkerut, dia kerusakan hatinya hebat. Hanya karena dia terjadi perlemakan hati akibat makanan yang tidak diatur dengan baik. Anak menjadi obes, apalagi super obes. Jadi hal-hal yang pola hidup sehat itu yang harus diperhatikan supaya apa yang masuk melalui mulut kita dan bagaimana kita mengolah dengan baik tubuh kita, termasuk dengan berolahraga, itu semua menjaga kesehatan hati secara tidak langsung. Baik, jadi pola hidup sehat ini banyak sekali manfaat selain untuk memang jantung dan lain juga ternyata untuk hati juga perannya luar biasa ya Prof ya. Betul. Untuk mencegah kerusakan hati. Nah jadi sebenarnya kalau untuk makanan sendiri Prof, apakah ada makanan khusus atau sebenarnya kita cukup nutrisi seimbang saja untuk menjaga kesehatan hati pada anak Prof? Sebetulnya yang umum adalah jaga nutrisi seimbang ya. Segala sesuatu itu kalau berlebihan, kalau kekurangan itu tidak baik. Yang baik adalah yang normal-normal saja, yang pas-pas saja. Apapun itu, tidur kelebihan juga nggak baik, ya kan? Kurang tidur nggak baik, tapi yang pas saja. Makanan juga demikian, yang seimbang, yang cukup itu udah bagus ya. Jadi jangan sampai para pencinta podcast IDAI menganggap bahwa anak itu bagus yang gemuk. Nah, itu salah ya. Itu pendapat yang seringkali dibawa ibu-ibu ke kamar praktek dokter ya. Nanti Dokter Reza saya kira juga menghadapi itu bahwa ibu kalau nggak lihat anaknya gemuk itu merasa ada yang kurang. Ya, khawatir banget ya. Oh, dok anak saya kok kurus banget nih. Kayak kurang gizi gitu. Padahal sebenarnya anaknya normal-normal aja. Karena dia membandingkan dengan anak yang lebih gemuk, ya pastilah anaknya kelihatan kurus. Tapi sebenarnya ada ukuran yang bisa membedakan itu. Dokter bisa tahu itu melihat dari grafiknya, pertumbuhannya baik. Jangan terlalu over ya, jangan terlalu over. Tapi juga kita nggak mau kalau di bawah. Baik Prof, nah tadi kita kan udah bahas mengenai hati, cara menjaga kesehatan hati. Nah sekarang kita masuk sedikit Prof mengenai hepatitis sendiri. Nah sebenarnya apa sih Prof hepatitis itu? Hepatitis itu adalah keadaan di mana hatinya mengalami peradangan. Dari namanya kalau ada itis-itis itu artinya ada peradangan. Nah peradangan di mana? Di peradangan di sel hatinya. Jadi sel hati yang meradang itu menimbulkan gejala. Gejalanya sebenarnya yang paling cepat kita lihat adalah peningkatan dari ALT, AST. Tapi mungkin orang awam lebih mengenalnya sebagai SGOT, SGPT.
Nah, kalau ada peningkatan itu artinya ada peradangan di hati. Sebenarnya itu petanda tidak langsung. Kalau kita mau lihat perada langsungnya, itu bisa lihat di hatinya sendiri. Di situ banyak sel-sel radang di sekitar sel-sel hati. Yang kita bisa tahu kalau kita biopsi hatinya, kita ambil jaringannya, dilihat di mikroskop, dokter bisa tahu itu ada peradangan. Tapi tentu itu nggak lazim kita lakukan untuk semua keadaan. Dengan adanya peningkatan SGOT-SGPT, kita tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi pada sel hati. Sel hati ini, di dalam sel hati itu ada enzim sel hati itu salah satunya SGOT-SGPT. Jadi kalau ada sesuatu terjadi pada sel hati, ada peradangan, ada kerusakan, ada kebocoran sel hati, SGOT-SGPT ini akan keluar dari sel hepatosit, dia akan masuk ke dalam darah. Makanya kalau dicek darah, anaknya kita lihat peningkatan SGOT-SGPT. Nah, tingginya itu tidak sebanding sebetulnya dengan kerusakan hati sendiri, tetapi bisa menggambarkan adanya kerusakan hati. Jadi kalau kita lihat ada kelainan hati dengan peningkatan SGOT-SGPT, nah itu kita katakan ada hepatitis. Penyebabnya sendiri apa sih, Prof? Hepatitis pada anak ini? Nah, hepatitis sendiri penyebabnya ada banyak. Yang pertama bisa infeksi, bisa non-infeksi. Kalau infeksi kita kenal misalnya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, virus-virus CMV, virus HSV, herpesvirus simplex yang pasti membingungkan lah kalau disebut semua. Tapi virus-virus itu bisa membuat. Bahkan anak-anak dengan infeksi virus yang biasa pun bisa meningkatkan SGOT-SGPT. Demam berdarah gitu. Demam berdarah itu kan virus, dia bisa meningkatkan SGOT. Jadi hampir semua virus itu bisa meningkatkan SGOT-SGPT. Bahkan kadang-kadang batuk pilek aja juga bisa karena virus-virus yang common cold itu juga kadang-kadang bisa meningkatkan sedikit SGOT-SGPT. Tetapi tentu kadarnya nggak tinggi gitu ya. Nah, selain dari infeksi, infeksi sendiri juga ada infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi yang lain-lain ya. Tetapi di lain pihak yang non-infeksi juga ada. Misalnya yang tadi saya contohkan itu fatty liver ya, anak-anak dengan kegemukan, obesitas, ya, penumpukan lemak yang banyak di hati. Nah, lemak yang banyak ini menjadi trigger untuk membuat peradangan di sel-sel hatinya. Selain dari itu juga obat-obat tertentu, kalau misalnya kita makan obat-obat tertentu, terjadi kerusakan hati, dia bisa menyebabkan kerusakan di sel hati dan menyebabkan SGOT atau SGPT juga naik. Itu beberapa saja yang saya dapat gambarkan. Penyebabnya sangat banyak. Memang yang paling sering adalah virus, infeksi virus, terutama hepatitis A, B, dan C. Kalau gejalanya sendiri, tadi kan Prof mengatakan kalau misalnya kita periksa itu peningkatan SGOT-SGPT. Tapi kalau gejala klinisnya sendiri itu apakah ada yang spesifik Prof dan apakah sama antara orang dewasa dan anak Prof? Tergantung dari penyebabnya biasanya. Kalau penyebabnya virus, kita biasanya melihat gejala-gejala virus itu sendiri. Misalnya virus hepatitis A, dia didahului oleh adanya gejala yang kita sebut gejala prodromal. Gejala prodromal itu misalnya dia ada mual, muntah, sakit perut, mungkin dia rasa lemas badannya, disertai demam. Itu gejala-gejala prodromal, kemudian dia akan masuk ke gejala kuning ya, gejala kuning. Jadi matanya akan terlihat kuning, atau terjadi peningkatan SGOT-SGPT yang tinggi. Lalu masuk dalam fase yang penyembuhan. Nah, ini kalau gejalanya virus. Tetapi kalau gejalanya bukan virus, belum tentu ada gejala prodromal. Kadang-kadang itu hanya bisa ketahui kalau kita periksa saja darahnya, SGOT-SGPT baru ketahuan. Nah, keadaan-keadaan seperti ini perlu diwaspadai. Misalnya kalau kita menggunakan obat-obat tertentu yang kita tahu bisa berefek ke hati, tentu kita cek SGOT-SGPT-nya. Atau kita tahu ada keluarga yang sakit dan kemungkinan tertular, itu juga kita perlu periksa. Jadi kadang-kadang ada gejalanya, kadang-kadang bisa nggak ketahuan ada gejalanya, sampai suatu saat dia berat. Kalau dia udah berat, nah ini baru bisa kelihatan gejalanya. Jadi nggak selalu ada gejalanya, tapi biasanya ada petanda-petanda tertentu kalau kita akan menemukan satu kelainan di hatinya. Baik Prof, terima kasih. Nah, ini kan tadi kita udah bahas mengenai hepatitis secara umum. Nah, sekarang masuk ke topik utama bahasan kita yaitu hepatitis misterius. Nah, Prof, ini kan banyak ya terdengar di koran, di berita, dan lain mengenai hepatitis misterius. Awalnya ditemukan di UK, kalau nggak salah Prof, kemudian sekarang sudah menyebar juga dan sudah masuk ke Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih Prof hepatitis misterius ini?
Ya, pertama saya mau koreksi dulu bahwa sebetulnya yang melaporkan pertama itu bukan UK. Iya. Yang melaporkan pertama itu di Alabama di Amerika. Oh, baik, Itu Prof. di Oktober 2021. Tetapi memang setelah dilaporkan nama UK jadi heboh. Jadi Karena heboh, kenapa? ya. Karena yang dilaporkan UK ini banyak jumlahnya. Terbanyak di dunia saat ini memang di UK, di Inggris. Nah, karena laporan Alabama pertama kali, jadi belum menjadi sorotan. Ya. Padahal dia udah publikasi sebelumnya di Oktober 2021. Makanya WHO waktu membuat kriterianya dia pakailah yang di Alabama bahwa terjadinya harus sesudah Oktober 2021 karena Alabama yang melaporkan yang pertama. Lalu tentang hepatitis misterius ya. Awal menyebutnya misterius. Kalau dokter menyebutnya unknown etiology ya, hepatitis severe acute hepatitis unknown etiology. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu tahu bahwa dia itu hepatitis akut dan berat ya, tandanya SGOT SGPT di atas 500 dan dia unknown etiology. Jadi kalau kita sudah tahu penyebabnya, dia nggak masuk dalam kategori ini. Misalnya pasien-pasien DBD itu bisa meningkatkan SGOT bahkan bisa di atas 500 juga. Dan ini kita tidak golongkan sebagai unknown etiology. Karena udah ketahuan. Karena sudah ketahuan. Ada kadang-kadang ada penyebab tertentu yang sudah tahu, misalnya karena obat, dia makan obat-obat tertentu, dia bisa naik tinggi SGOT, SGPT. Itu juga bukan. Nah, unknown etiology ini diartikan oleh masyarakat sebagai misterius ya. Jadi sebetulnya di satu pihak yang misterius cuma etiologinya, penyebabnya. Tetapi sebetulnya jangan terpengaruh pada yang kita belum tahu. Kita perlu konsentrasi pada apa yang sudah kita tahu. Sebetulnya sudah banyak yang kita tahu tentang hepatitis ini. Jadi sebenarnya dia tidak semisterius yang disebutkan. Nah, kalau misterius kan sama sekali nggak tahu gitu ya. Tapi ini kita banyak yang kita tahu. Apa yang kita tahu? Satu, kita udah tahu dia pada pasien-pasien itu ada mungkin berhubungan dengan adenovirus. Mungkin juga ada virus corona di situ. Tapi juga kita sudah tahu misalnya gejala-gejalanya diawali dengan apa. Nah, di laporan-laporan di Inggris, di Amerika, itu kelihatan bahwa gejalanya itu dimulai dengan gejala saluran cerna dulu. Baru kemudian JJ kuning. Nah, berapa angka kematiannya juga udah bisa tahu. Bagaimana perjalanan penyakit yang umumnya itu juga sudah tahu. Bagaimana kita mencegahnya kita sudah tahu. Jadi yang betul misterius itu cuma di etiologi. Jadi, tapi Prof, emang semisterius itu etiologi ya? Maksudnya kan banyak mengaitkan dengan adenovirus 41 dan ada keterkaitan dengan COVID-19, tapi itu belum konklusif Prof saat ini mengenai hal tersebut. Jadi begini, di kedokteran itu kita nggak bisa asal sebut ya, nggak bisa melihat dua kejadian yang bersamaan itu nggak bisa kita langsung sebutkan sebab akibat ya. Jadi yang jadi masalah kalau kita mau sebut aja bisa, oh itu adenovirus penyebabnya. Tapi untuk dokter bisa menyebutkan itu sebab akibat, dia perlu ada buktinya. Kan kita sebagai dokter itu ada evidence based medicine ya, artinya kita perlu dasar buktinya apa bahwa itu benar sebab akibat. Sebagai contoh lah gampang lah, kalau misalnya kita habis minum 1 botol minuman, terus kita nyebrang jalan, ketabrak. Apa kita langsung bisa bilang bahwa kalau minum ini ketabrak kita? Belum tentu. Kita mesti lihat. Bisa jadi kebetulan itu kebetulan ya. Bisa terjadi itu nggak ada hubungan sama sekali. Tapi memang juga bisa itu penyebab. Nah, untuk bisa menyebutkan itu sebagai penyebab ada dasarnya ya. Biasanya dokter memakai postulat Koch namanya. Koch ini yang penemu tuberkulosis itu salah satunya. Beliau memberikan aturan-aturan buat menyebutkan itu sebab akibat. Salah satunya beliau bilang kalau kita ketemu pada 100% itu hal itu tahap pertama baru untuk bilang itu betul ada. Contohnya gini dah. Kalau adenovirus ditemukan pada seluruh kasus itu mungkin itu penyebabnya. Tapi itu baru mungkin. Kenapa mungkin? Karena masih bisa biarpun ketemu 100% itu masih bisa coincidence, masih bisa kebetulan. Harus dibuktikan lagi bahwa bisa nggak nih virus diambil, dimasukkan ke binatang, yang cocok ya, binatangnya nggak sembarangan, mesti animal yang ya percobaan yang sudah seperti manusia, dimasukkan timbul gejala yang sama. Lalu harus bisa diambil lagi,
terus dilihat mekanisme perjalanannya, jadi itu ada tahapan-tahapan yang panjang. Vice versa berarti ya. Iya. Kemudian terbukti sebab akibatnya bahwa gitu itu ya. sebab akibat. Jadi Baik. kita udah punya bayangan, tapi belum pasti itu. Makanya sebagai orang awam menganggap masa begitu aja nggak bisa. Iya, Prof ya. Padahal proses itu bukan proses yang gampang. Tapi apa sih, Prof, maksudnya kendalanya atau kesulitannya, Prof? Kenapa kan mungkin banyak orang awam membandingkan dengan COVID kan cepet tuh ketahuan penyebabnya. Tapi ini kenapa sih, Prof? Apa mungkin dia problemnya di hati, sulit untuk diambil sampelnya, atau bagaimana, Prof? Sehingga sulit ketemu nih etiologinya, Prof. Kalau COVID itu lebih jelas karena dia jumlah kasusnya sangat cepat, banyak. Dan itu terjadi di mana-mana dan kita bisa melihat efek sebab akibatnya. Orang yang kena COVID, nggak kena COVID langsung bisa kelihatan karena dia jutaan yang kenanya. Nah, ini kan berbeda dan sebenarnya COVID pun sudah menjalani proses yang seperti saya sebutkan tadi. Tetapi karena jumlahnya begitu banyak ya, dengan cepat orang bisa tahu. Tapi karena ini sedikit, jumlahnya tidak sebanyak COVID, tentu perlu waktu buat membuktikannya. Kalau untuk update terkini, Prof, jadi kan Prof mengatakan jumlah kasus. Nah, untuk sekarang saat ini di dunia ataupun di Indonesia bagaimana sih, Prof, update kasusnya? Apakah cenderung meningkat, cenderung menurun, atau stagnan? Cenderung meningkat, tetapi peningkatannya tidak sebanyak dari COVID. Jauh. Jadi di satu pihak kita perlu waspada, tetapi di lain pihak jangan terlalu takut lah. Karena kasusnya penambahannya tidak banyak. Dan angka kematiannya sebetulnya tidak seperti COVID tinggi ya. Jadi artinya oke lah kita perlu hati-hati tapi tidak terlalu khawatir ya. Jangan khawatir lah karena toh negara yang melaporkannya meskipun bertambah tapi jumlah kasusnya nggak jauh lah di bawah COVID itu. Baik, Prof. Kalau kita lihat data dari 5 Juni kemarin itu ada 29 ya, Prof, di Indonesia. Nah, ada sesuatu yang bisa ditarik nggak, Prof, dari sana? Maksudnya mungkin dari segi usianya atau kelompok mana kira-kira yang lebih rentan untuk mengalami kasus tersebut di antara laporan sejauh ini, Prof? Kalau kita lihat kasus-kasusnya itu anak-anak ya, masih anak-anak. Di bawah 10 tahun lah paling banyak ya. Jadi kalau melihat, terutama kalau di Inggris melaporkan itu di bawah 5 tahun ya paling banyak. Kalau di Indonesia sendiri, yang di atas 5 tahun masih cukup banyak, tapi kebanyakan masih di bawah 10 tahun. Angka kematian kita masih kira-kira 30%, sekitar itu. Dan setiap minggu masih ada pertambahan kasus terus. Meskipun tidak banyak ya. Nggak sampai puluhan gitu, sampai ratusan apalagi nggak. Ya, angkanya masih di bawah 10 bahkan di bawah 5 tiap minggunya. Tapi terus bertambah. Kemarin pun saya masih dapat laporan dari daerah ada kasus yang berat, ya, satu masih di Kalimantan, kemungkinan juga masuk dalam kategori ini. Itu sedang diteliti lebih lanjut apakah masuk kategori ini atau enggak. Jadi memang masih tetap nambah, masih ada yang berat juga, maka itu tetap waspada. Tapi sekali lagi, jangan terlalu khawatir lah. Baik, Prof. Kalau misalnya hubungan dengan COVID-19 sendiri, karena kan ada yang mengatakan itu ada super antigen dari COVID-19 menyebabkan lebih rentan dan lain. Nah, kalau untuk informasi itu sendiri sejauh ini yang diketahui oleh para pakar dunia dan juga Prof tentunya, bagaimana, Prof, keterkaitan antara kasus hepatitis akut ini dengan COVID-19? Ada beberapa teori tadi yang tadi Dr. Reza katakan ya, ada teori super antigen ya, bahwa adanya infeksi COVID sebelumnya itu membuat usus itu terpapar dengan spike protein dan dia bisa menjadi antigen baru sehingga dengan adanya penambahan virus kemudian terjadi infeksi virus, katakanlah itu adenovirus atau virus-virus lainnya, terjadi reaksi yang lebih berat gitu ya, teori super antigen seperti itu dan menyebabkan terjadinya hepatitis. Itu salah satu teorinya yang sekarang ini sedang diteliti terus apakah betul hal itu terjadi. Tapi juga ada saat ini juga teori bahwa mungkin ini ada hubungan dengan Omikron. Karena di negara-negara yang Omikronnya tinggi, itu terlihat bahwa kasus-kasus yang dilaporkan dari negara-negara itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang Omikronnya rendah. Jadi mungkin berhubungan dengan Omikron. Teori-teori seperti ini boleh-boleh saja, kita belum tahu persis apakah demikian adanya dan kita belum tahu kalau betul apa mekanismenya seperti apa, kita belum tahu.
Tapi ada yang menarik, Dr. Reza, yang kita perlu tahu juga, bahwa 100 tahun yang lalu, tahun 1921 dan 1922, pada saat itu bukan pandemi COVID. Pada waktu itu baru saja selesai pandemi influenza. Di Spanyol. Di tahun 1918 gitu, 1919 itu pandemi influenza seluruh dunia. Nah, tahun 2021, dua tahun kemudian, itu dilaporkan ada pandemi jaundice. Kuning. Jaundice epidemic, bukan pandemik. Jaundice epidemic. Jadi di satu tempat itu di New York ada 700 orang yang terkena kuning di daerah tersebut saja. Jadi sekali lagi bukan pandemik tapi epidemik ya. Nah, di daerah itu ternyata ada 700 yang kuning mendadak, yang juga nggak diketahui penyebabnya, tapi juga herannya didahului dari gejala saluran cerna juga, sama mirip lah. Dan juga kebanyakan mengenai anak di bawah 14 tahun, 5-14 tahun. Jadi mirip-mirip nih, gejalanya mirip, sama-sama nggak diketahui penyebabnya, dia menyebabkan kuning juga. Nah, kalau kita lihat dua kejadian ini sekarang, pandemik SARS-CoV ya, pandemi COVID, sedangkan dulu pandemi influenza juga sesudah turun kasusnya, timbulnya juga terjadi kuning ya, terjadi kelainan hati. Jadi jangan-jangan ini berhubungannya bukan sama virus tertentu, tapi berhubungan dengan pandemiknya mungkin. Ini semua teori ya, nggak ada yang bisa pastikan. Tapi kalau melihat dua kejadian ini, ada hal yang menarik juga yang kita perlu perhatikan. Mungkin ada hubungan dengan pandemi. Nah, salah satu ahli memikirkan bahwa ini mungkin karena di masa pandemi ini ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak. Salah satunya karena anak-anak mungkin disembunyikan, dilindungi supaya nggak berhubungan dengan luar. Karena itu menyebabkan anak-anak itu berubah. Kalau kita perhatikan sekarang anak-anak yang di rumah selama pandemi itu jumlah angka kesakitannya turun. Anak-anak yang sakit selama pandemi justru turun. Karena kalau dia sekolah, dia ketemu temannya sakit itu dia kontak ya. Kontak. Nah, itu bisa sering sakit. Tapi hal itu mungkin ada satu baiknya, tapi mungkin juga ada jeleknya. Dengan tidak sakit itu kayak orang nggak punya sparring partner, nggak ada yang pukulin gitu, nggak ada yang melatih badannya untuk bisa tetap sehat dengan cepat gitu ya. Makanya tiba-tiba bisa seperti ini. Itu semua teori-teori yang kita belum tahu, tapi menarik juga kita amati apakah itu berhubungan dengan pandeminya, ataukah ini berhubungan dengan virusnya, atau berhubungan dengan Omikron, atau berhubungan dengan COVID itu sendiri. Saya kira kita belum Jadi tahu. memang ini masih terus berkembang ya pengetahuannya. Bisa jadi untuk Sobat Podcast semuanya, mungkin yang kita sampaikan hari ini, mungkin di bulan depan atau beberapa bulan lagi mungkin bisa lebih terang atau ada informasi-informasi terbaru. Jadi tentunya harus tetap update ya. Nah Prof, untuk saat ini sendiri itu kita masuknya klasifikasi untuk hepatitis akut ini, apakah dia endemi, wabah atau pandemi atau bagaimana Prof? Sampai saat ini kita menyebutnya sebagai KLB ya, kejadian luar biasa. Ya. Baik Prof. Nah, untuk gejalanya sendiri Prof, apakah sama? Tadi kan Prof sudah menjelaskan sebelumnya gejala hepatitis pada anak, ada yang fase prodromal, kemudian masuk ke fase kuningnya gitu. Kalau untuk hepatitis akut yang berat ini, apakah juga sekuensnya mengikuti seperti itu atau ada yang spesifik atau berbeda Prof? Sebenarnya mirip ya, artinya gejala prodromalnya seperti mual, muntah, sakit perut, ya, kemudian kadang-kadang ada demam, ya. Nah, gejala-gejala ini yang biasanya diare kadang-kadang ya. Gejala-gejala ini mendahului kemudian menjadi kuning. Tapi kadang-kadang saking pendeknya waktunya bisa terjadi kurang lebih bersamaan lah, hampir bersamaan, kemudian dia langsung kuning. Nah, biasanya kalau sudah kuning itu tahap yang lebih lanjut lagi dari gejala yang awal itu. Nah, kalau di Inggris mereka justru mendapatkan kuningnya tinggi. Kalau di Indonesia kita mendapatkan demamnya yang lebih dulu, demam. Nah, saya kira itu ada baiknya, artinya ada satu segi positifnya bahwa kita sekarang bisa menemukan sebelum kuning gitu. Sedangkan kuningnya nggak terlalu banyak di kita. Ini mungkin karena kewaspadaan baik di masyarakat maupun di petugas kesehatan itu sudah tinggi sekarang.
sehingga mereka lebih cepat menemukan kasus-kasus ini sebelum terjadinya kuning. Berarti kalau ada keluhan saluran cerna, mual, diare, muntah, demam, itu sebenarnya udah bisa kita curigai dan kita periksa, Prof ya? Ya, Untuk saat paling ini. tidak itu sebagai trigger pertama untuk para orang tua masuk ke arah kemungkinan adanya Kemungkinan, hepatitis akut. Nanti dokter yang akan menentukan apakah perlu diperiksa lebih lanjut atau cukup diobservasi di rumah saja. Baik, Prof. Kalau untuk gagal hatinya sendiri, Prof. Nah, ini kira-kira berapa lama dari perjalanan penyakit awalnya muncul gejala sampai terjadi gagal hati? Apakah sama atau sebenarnya tergantung kondisi anak masing-masing? Jadi sebetulnya kelainan berat itu bisa macam-macam penyebabnya. Bisa karena penyebabnya sendiri yang berat, bisa karena sebetulnya penyebabnya sama aja, tapi respon antibodi kita yang berlebihan. Nah, kadang-kadang yang lebih sering itu yang respon antibodi kita ini yang berlebihan, yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus yang berat itu, menjadi yang kita sebut gagal hati ya. Jadi waktunya itu tergantung dari bagaimana responnya, bagaimana virusnya itu sendiri, dan itu bisa terjadi dalam hitungan hari sampai minggu. Ya, ada yang beberapa hari saja sudah langsung memburuk, tapi ada yang sampai beberapa minggu baru buruk ya. Jadi itu yang perlu kita ketahui dan waspadai. Artinya kalau ada gejala itu jangan anggap enteng, segera cari pertolongan dokter, dan itu harus diawasi dengan seksama, dengan tepat ya, dengan ketat. Karena kalau lihat dari luar, kadang-kadang kita menganggap, wah nggak apa-apa nih, masih bagus-bagus saja. Padahal di dalam sebetulnya dia sudah terjadi yang kita sebut hepatitis fulminan, gagal hati tadi. Nah, itu yang kita mesti waspada, mesti tahu bahwa yang terlihat di luar belum tentu seperti itu di dalam. Baik, kalau misalnya udah ke arah fulminan sendiri, Prof. Nah, itu apakah ada gejala spesifik? Misalnya udah mulai penurunan kesadaran atau bagaimana, Prof? Jadi kalau gejalanya makin berat itu memang bisa penurunan kesadaran. Tetapi anak-anak seringkali juga penurunan kesadarannya itu lebih lambat dibanding dewasa. Kalau dewasa jadi itu udah berat, betul, di tubuhnya betul, udah mulai bergejolak. Betul. Jadi karena itu para ahli berbeda definisi hepatitis fulminan pada dewasa dan pada anak. Ya. Pada anak itu kita memakai bahwa biarpun belum ada penurunan kesadaran, tetapi udah ada gangguan di pembukuan darahnya. Ya. Dokter bisa melihat dari pemeriksaan yang disebut protrombin atau INR ya. Nah, dari situ kalau sudah ada memanjang, di angkanya di atas 2, kita sudah menganggap itu fulminan. Meskipun dia anaknya kelihatan baik-baik saja di luar. Dalam waktu cepat dia bisa memburuk gitu. Dalam waktu beberapa hari saja sudah bisa tidak tertolong. Jadi memang pada akhirnya nanti akan kesadaran menurun, tapi pada saat kesadaran menurun yang betul-betul terjadi itu keadaan udah sangat berat dan mungkin udah nggak bisa kita tolong lagi. Nah, kalau pada kondisi itu berarti perlu transplant hati, Prof. Ada kondisi kalau betul. Fulminan. Kalau sekali kita bilang fulminan, sebetulnya anak itu sudah harus dipegang oleh tim transplant. Karena di dalam perjalanannya, begitu kita bilang fulminan, pasien itu harus masuk ke ICU dan harus ditransfer sebenarnya secepat mungkin ke tempat yang bisa melakukan transplant hati. Nah, transplant hati yang dimaksud itu nanti akan saya jelaskan. Itu berbeda dengan transplant hati yang biasanya kita lakukan. Itu namanya urgent transplant. Jadi dalam waktu 5 hari itu harus diamati perjalanannya. Apakah dia menjadi lebih berat atau dia menjadi lebih baik. Kalau menjadi lebih baik, keluar dari kemungkinan transplant. Tapi kalau dia memburuk dalam waktu 5 hari harus bisa diputuskan dia ditransplant atau tidak. Jadi di hari kelima itu harus bisa diputuskan transplant atau tidak. Bahkan di dalam 1-5 hari bisa terjadi di hari keberapa pun dia ditransplant. Karena itu begitu sampai, untuk transplant kan nggak bisa kayak operasi biasa langsung masuk kamar operasi. Dia harus diperiksa. Satu, ada persiapan. Kedua, dia harus ada donornya. Donornya harus dicek dulu semuanya. Apakah cocok dimasukkan ke anaknya. Itu semua memerlukan waktu, dan waktunya itu tim transplant cuma punya waktu 5 hari. Untuk di Indonesia saat ini, udah pernah ada belum transplant hati yang tanda kutip segera ini, Prof? Nah, kalau kita untuk yang biasa ya, berencana yang kita sebut transplant elektif itu udah lebih dari 60 kasus kita untuk anak-anak saja. Ya. Sekarang pun di RSCM sedang ada transplant dari sekarang kita hampir tiap 2 minggu kita transplant 1 anak. Yang hasilnya bagus,
Tetapi khusus untuk urgent transplant seperti ini kita belum pernah. Tapi karena adanya kasus ini, kita sudah mempersiapkan diri. Di RSCM sudah mempersiapkan diri, Direktur Utama RSCM sudah mempersiapkan juga segala sesuatunya. Kami dibantu untuk itu. Bahkan Pak Menteri Kesehatan sendiri juga membantu kami meminta kami untuk bisa melakukan ini. Jadi sebetulnya persiapan-persiapan itu sudah dilakukan, tapi tentu kita perlu bantuan-bantuan untuk penyiapan alat-alat yang dibutuhkan, juga ruangan-ruangan yang cukup. Saya kira kalau itu semua bisa kita atasi, mudah-mudahan tim RSCM bisa melakukan itu. Amin, mudah-mudahan. Mohon doanya nih kepada Sobat Podcast semuanya, mudah-mudahan kalau dengan ada kasus ini juga menjadi pemicu juga ya bagi tenaga medis Indonesia, termasuk di bidang gastrohepatologi. Mudah-mudahan kita bisa segera menjalankan transplant segera seperti negara-negara lain. Nah, selanjutnya Prof, ini hampir masuk ke penghujung acara Prof. Nah, kalau yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam hal pencegahan terhadap hepatitis akut misterius, nah ini bagaimana Prof yang bisa kita edukasikan untuk masyarakat, Prof? Ya, Dr. Reza dan Sobat Podcast IDAI dimanapun Anda berada. Kalau kita katakan tadi misterius itu cuma di penyebabnya. Tapi kita sudah tahu gejalanya seperti apa. Dan kita melihat laporan-laporan baik di Inggris, di Amerika, dan laporan-laporan yang ada lainnya, itu perjalanannya mulai dari saluran cerna. Tapi sebagian kecil ya itu bisa ada gejala saluran nafas. Karena itu perhatikanlah jalur utamanya adalah saluran pencernaan. Apalagi kita lihat bahwa yang banyak ditemukan kan adenovirus 41. Itu juga lewat mulut juga, ya, fekal oral ya, lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi virus itu masuk ke dalam tubuh anak. Jadi kewaspadaan kita adalah menjaga kebersihan tangan, kebersihan makanan yang kita mau berikan pada anak, minuman itu harus matang, ya, makanan itu harus matang. Tangan harus bersih sebelum makan, gunakan alat makan yang bersih, yang dicuci bersih dengan sabun. Dengan demikian kita harapkan anak-anak kita tidak terkena. Tetapi di masa pandemi juga, dan ada sedikit kemungkinan bahwa dia bisa kena saluran nafas, jadi tetaplah hal-hal yang digunakan pencegahannya untuk COVID digunakan juga untuk ini. Tapi konsentrasi utama di yang sesuatu yang masuk ke mulut kita. Baik, Prof. Oke, baik Sobat Podcast IDAI semuanya. Tidak terasa sudah lebih dari 30 menit sesi kita hari ini. Kita sudah bahas lengkap dari mulai hati, fungsi hati, kemudian hepatitis, sampai juga ke hepatitis akut yang saat ini. Nah, saat ini sebelum menutup acara podcast kita hari ini, mungkin ada kata penutupan dari Prof. Hanifa yang ingin disampaikan untuk seluruh Sobat Podcast IDAI di seluruh Indonesia. Silakan, Prof. Ya, Sobat Podcast IDAI, terima kasih Anda sudah mengikuti podcast hari ini. Saya kira nomor satu adalah tetap pesannya waspada, tapi jangan khawatir karena kasus-kasusnya sampai saat ini bisa kita atasi dan tidak semua yang kena itu meninggal ya. Memang ada yang meninggal, tetapi sebagian besar bisa kita tolong asal bisa cepat temukan ya. Jadi karena itu peran Sobat Podcast IDAI penting juga nih untuk bisa menemukan kasus ini lebih dini. Jadi mintalah pendapat, mintalah pertolongan dari fasilitas kesehatan terdekat ya, fasilitas kesehatan pertama atau ke rumah sakit atau dokter langganan Anda untuk bisa mengamati apakah ini kemungkinan hepatitis akut berat atau bukan. Itu yang pertama. Kedua, tolong bagikan informasi ini, tolong share podcast hari ini kepada teman-teman yang belum mendengar mengenai hal ini, sehingga sekalianlah membantu teman-teman yang belum ikut dalam acara seperti ini. Dan jangan lupa satu lagi, subscribe dan tekan tombol like ya, Mam. Mantap, Prof. Baik, terima kasih banyak, Prof. Tadi sudah langsung disimpulkan oleh Prof. Hanifa. Nah, sedikit saya yakin ya saya sampaikan. Jadi sesuai dengan Prof. Hanifa bilang, sebenarnya misterius, tapi sebenarnya nggak semisterius itu, Prof ya. Jadi penyebabnya saja yang belum diketahui secara pasti, tapi sebenarnya udah banyak yang diketahui dari perjalanan penyakit, gejala, sampai ke penanganannya. Nah, orang tua tetap perlu waspada kalau ada gejala pada saluran cerna, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter untuk dilihat apakah mungkin ini suatu kondisi hepatitis akut atau bukan. Kemudian langkah pencegahan tetap harus dilakukan, terutama menjaga kebersihan mulai dari bahan makanan, alat makan, cara memasak, kebersihan tangan dan lain, karena rute utama untuk
dari makanan ini perlu kita jaga, Prof, ya, dari saluran cerna. Kemudian juga protokol kesehatan untuk COVID-19 ini juga perlu dijaga. Jangan lupa tetap update untuk perkembangan terbaru nanti mengenai kasus hepatitis ini, karena pastinya akan ada update atau penemuan-penemuan terbaru terkait dengan kasus hepatitis ini. Baik, terima kasih banyak Prof. Hanifah atas waktu dan kesempatannya dan ilmu yang disampaikan. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube IDAI TV. Juga bisa follow kami di IDAI Podcast untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar kesehatan anak yang tentunya disampaikan oleh para expert dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, saya tutup dengan motto kita, yaitu jangan pernah berhenti belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.